ada cerita yang menarik tentang bagaimana semangatnya Habib Umar. Semua waktunya Habib Umar itu makmur dengan makmur dengan dakwah ilallah. Dan beliau tidurnya Habib Umar itu sangat sedikit. Kita lihat kalau di majelis yang kita sebagai santri beliau, dan mudah-mudahan dianggap santri oleh beliau itu kalau tidur biasanya di sela-sela ceramah. Kalau beliau sudah capek, biasanya nyuruh beberapa orang untuk ceramah, 3 orang 4 orang, beliau tidur sebentar. Itu waktu tidurnya Habib Umar. Nah, sampai ketika Habib Umar itu dari sibuknya acara, jangankan di luar kota Tarim, di Tarim pun waktu beliau itu sangat penuh sekali dan sangat sibuk. Bukan hanya di rumah, sampai di mobil. Di mobil beliau itu nggak kosong dari seorang santri. Tengah jalan ada yang mau ikut, ada masalah penting mau ikut Habib Umar, mau ada yang mau diomongkan. Sampai kata ibu beliau Habibah Zahra, beliau mengatakan kepada Habib Umar, "Galia Umar, wahai Umar, orang beli mobil itu untuk bersantai, untuk nyantai, untuk menikmati keadaan. Tapi kamu wahai Umar, beli mobil tetap penuh dengan santri." Mobil kamu dipenuhi oleh santri. 2 orang 3 orang ikut Habib Umar, ngomongin semua isinya dengan dakwah. Sampai ketika beliau sibuk dengan dakwah seperti itu, Habib Umar ketika masuk ke rumahnya sebentar keluar lagi, masuk sebentar keluar lagi. Sampai anak kecil-kecil, cucu-cucu beliau yang ada di rumah mengatakan bahasanya, "Galia Habib, adak illa jid bataru." Kata cucu-cucu beliau, "Ya Habib, wahai Habib Umar, adak illa jid, baru saja datang," katanya. "Illa bataru, kamu mau pergi lagi Habib Umar?" Masya Allah, kita lihat sampai anak kecil tahu kesibukan daripada Habib Umar. Nah, dari kesibukan Habib Umar di dalam berdakwah ada beberapa pelajaran. Nah, di antaranya ada tiga pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu menunjukkan bagaimana pentingnya hidup itu untuk berdakwah ilallah, pentingnya dakwah. Habib Ali Al-Habsyi beliau pernah mengatakan bahasanya, "Man bagha hadzan wafir minan nabi yaga da'iyan." Siapa orang yang menginginkan bagian yang posisi khusus di dekat Nabi SAW, yaga da'iyan, jadilah kamu seorang pendakwah, orang yang mengajak manusia untuk dekat kepada Allah. Apa arti dakwah? Dakwah adalah memutar otak, memutar akal dan pikiran untuk membuat orang yang jauh dari Allah menjadi dekat, yang lupa dari Allah menjadi ingat, dengan cara apapun diiringi dengan ikhlas. Ini adalah arti daripada dakwah. Nah, Habib Ali Habsyi mengatakan, siapa orang yang ingin mendapatkan bagian yang sangat posisi khusus di depan Nabi SAW, ya gak da'ian, menjadilah kamu berdakwah. Nah, jadi dakwah itu luas. Ini kita yang ceramah ini dakwah, yang nyuting ini dakwah. Kalau nggak ada syutingan nggak mungkin nyampe. Kalian yang membagikan acara ini itu juga dakwah. Dakwah adalah membuat orang yang lupa jadi ingat, yang jauh jadi dekat kepada Allah dengan cara apapun, diiringi dengan ikhlas. Ini adalah dakwah ilallah. Nah, yang kedua, bagaimana pelajaran dari kesibukan Habib Umar? Pentingnya kita mengatur waktu. Pentingnya kita mengatur waktu. Dikatakan bahwasanya oleh Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, ada 3 yang jika tidak kita tertibkan, tidak kita arahkan kepada kebaikan, akan mengarahkan kepada kita secara otomatis kepada kejelekan. 3 hal. Apa yang pertama? Yaitu waktu. Jika waktu tidak kita bagi untuk kebaikan, otomatis akan terisi dengan kejelekan. Yang kedua, harta. Harta kita jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka harta kita secara otomatis akan mengajak kita untuk berbuat kemaksiatan dan kejelekan dengan harta tersebut. Dan yang ketiga adalah anak dan istri. Anak dan istri, jika kita tidak arahkan kepada kebaikan sedikit demi sedikit, anak dan istri kita akan mengarahkan kita kepada kejelekan sedikit demi sedikit. Oleh karena itu, ini pentingnya kita menertibkan daripada waktu. Dan yang ketiga, ada pelajaran dari cerita ini, bahwasanya pelajaran bagi seorang anak, yaitu apa yang dilihat. Kita lihat anak kecil ketika melihat Habib Umar sibuk, mengatakan, "Adak illa jid bataru ya Habib." Baru saja datang, masa mau keluar lagi? Ini lihat pelajaran yang sangat mahal yang diberikan oleh Habib Umar kepada si anak. Karena anak itu sangat berpengaruh ya dengan apa yang dilihat dan apa yang didengar. Nah,
Bahkan Al-Habib Abu Bakar As-Segaf, sahib Gresik, Habib Abu Bakar As-Segaf, beliau mengatakan bahwasanya kami menginginkan anak-anak kalian yang tidak bisa berangkat ke negeri Hadramut hendaknya hadir majelis seperti ini. Ketika anak-anak kalian hadir di majelis seperti ini, anak kalian akan melihat di majelis itu, kenapa itu ditaruh di depan? Oh, dia alim. Kenapa dia di belakang? Oh, dia nggak punya ilmu. Kenapa itu seperti itu? Apa yang dilihat akan berpengaruh kepada hati seorang anak. Nah,